Apakah akhirnya pengkhianat terbesar yang ada di dunia One Piece ini Oda tunjukkan di satu chapter ini? Yang dari sini juga apakah semakin fix nih kalau Loki adalah sosok raja yang akan ditunggu oleh dunia ini? Dan apa mungkin juga teori lama yang sangat menarik nih, apakah ada hubungan antara Shanks juga dengan Dragon? Nah, Guardian di sini kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter 1167. Yang jujur sih chapter ini definisi harus membaca berkali-kali biar cukup paham apa konteks-konteks yang ada dalam isi chapter ini, karena banyak sekali hal baru yang kita dapatkan dari satu chapter ini. Makanya bukankah chapternya pun rilis cukup telat, yang akhirnya video ini pun ikutan rilis telat juga. Dan seperti biasa juga, karena ini video review dari channel Filmnomi, maka pasti kita akan membahasnya secara dalam. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss juga setengah-setengah, karena masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Waduh. Nah, di mana judul untuk chapter kali ini adalah Ida Son atau anak dari Ida. Dan cover request yang kita dapatkan di sini adalah Genzo dan Nojiko yang sedang melihat kucing nih sedang mencuri buku yang berjudul Ensiklopedi dari Ikan. Dan mungkin pertanyaan kalian adalah kenapa mereka tidak marah, malah Genzo sendiri terlihat menitikkan air mata. Karena jangan lupa ya, ini sangat persis sekali seperti dulu yaitu Nami, di mana jangan lupa Nami disebut sebagai kucing pencuri. Nami waktu kecilnya terkenal suka mencuri buku juga, yang samalah dengan cover request yang digambar oleh Oda ini. Nah, di sini kita masuk ke isi chapter yang sepertinya nih langsung skip dari momen penutup chapter lalu, yaitu pasca Harald memotong tanduknya di Marineford. Di sini kita berjalan 5 tahun setelahnya, di 33 tahun yang lalu, kita melihat beberapa daerah yang menceritakan satu kisah nih yang sama, yaitu mereka yang melihat adanya sosok raksasa besar di lautan yang dipenuhi oleh kabut. Pada mengira kalau itu adalah monster laut, tetapi semuanya mengatakan kalau bentuk monsternya adalah bentukan dari manusia. Bahkan pasca berita menyebar, yang bahkan lautan itu pun dikenal dengan nama Florian Triangle, yang kita juga mengetahui hal tersebut. Ya, benar dikatakan rumor tersebut terkenal di pulau-pulau Grand Line, dan isinya adalah terkait adanya monster besar di lautan tersebut yang hanya mengincar kru dari bajak laut. Ya, tentu saja monster itu bukanlah monster yang kita lihat ketika di Arc Thrillbark yang bentukannya sangat besar sekali, tetapi monster ini pun sama-sama besar, tetapi dia adalah King Harald ini sendiri. Ya, benar dikatakan dia sekarang bekerja sebagai bayangan nih untuk membantu Angkatan Laut sebagai penembusan dosanya setelah ribuan tahun membahayakan manusia, yaitu dari ras raksasa yang juga dia katakan oleh Harald sendiri. Di sini pun kita melihat ya, di tengah-tengah kabut dia melompat dari kapalnya dan boom, dengan mudah sekali satu sabetan biasa saja bahkan langsung menghancurkan kapal menjadi dua dengan sangat mudah. Ya, lagi-lagi bukankah inilah kekuatan dari kemampuan manusia raksasa, yang kebayangkan kenapa mereka sangat mengerikan dan sangat ditakuti oleh semua manusia yang ada di dunia One Piece. Ingat ya, di Egghead saja satu raksasa biasa bisa mengalahkan satu kapal perang angkatan laut dengan cukup mudah, yang bahkan berisi ratusan pejuang dari angkatan laut ini sendiri. Bayangin nih kalian, ngumpul 100 orang yang memang sangat-sangat kuat, dan ternyata terdapat satu monster atau satu musuh doang yang bahkan jauh lebih kuat dari kalian, plus juga senjata-senjata yang kalian miliki. Yang bukankah sangat wajar sekali kenapa manusia sangat menakuti ras raksasa Elbaf karena gap kekuatannya sejauh itu. Yang bahkan itu pun kita baru membicarakan terkait ras Elbaf biasa, dan dia adalah Harald yang notabene ukurannya lebih besar lagi, yaitu seukuran dengan Oars, yang bukankah akan jauh lebih mengerikan. Yang bayangin aja nih, di kapal terdapat benda yang super besar jatuh seperti pedang Harald ini, yang itu pun jatuhnya jatuh tidak sengaja nih, alias hanya karena efek gravitasi, yang wah itu manusia aja sudah pasti banyak yang mati terkena beban berat yang langsung menimpa tubuhnya seperti itu. Apalagi kalau benda atau massa seberat itu diayunkan langsung oleh manusia yang memang benar-benar raksasa, yang bukankah dampaknya akan jauh lebih gila lagi. Dan tidak hanya itu, bahkan seorang Harald pun dia memiliki haki yang sangat kuat, yang pastinya jika dia benar-benar serius, ya udahlah sangat mudah sekali untuk meratakan satu negara yang isinya manusia kecil biasa, yang bukankah sangat wajar sekali kenapa Imu sangat menginginkan untuk bisa mendapatkan kekuatan tempur dari
ras raksasa di Pulau Elbaf. Serta mungkin nih poin menarik yang ada di sini, berita monster tentang Florian Triangle kita dapatkan di sini kalau dia adalah Harald. Tetapi bukankah kita pun melihat 2 tahun yang lalu ada hal serupa pasca ketika kru topi jerami dengan kapal Thrillbug, dan bahkan monster tersebut pun sangat besar sekali, yang jauh lebih besar dibandingkan kapal Thrillbug yang notabene kapal Thrillbug ini udah definisi sebesar pulau. Yang jangan lupa ya, seukuran Harald alias Ohrs pun dia bisa tinggal di kapal Thrillbug, dan ini monsternya ukurannya jauh lebih besar dibandingkan ukuran Ohrs yang mungkin hanyalah kecil dibandingkan monster raksasa ini. Yang kira-kira apa ya monster raksasa yang masih Oda simpan bahkan sampai saat ini? Ya lagi-lagi menurut kalian apa? Coba tuliskan di kolom komentar. Nah di sisi lain pula kita diperlihatkan nih beberapa bajak laut pasca God Valley yang tentu saja mereka adalah isi dari bajak laut Rocks yang terus berkuasa di lautan selama beberapa dekade ke depan, dan masing-masingnya menjadi wajah puncak di generasi yang ada. Di sini bahkan kita diperlihatkan Kaido, Newgate, Big Mom, Shiki, dan juga Ochoku. Yang menariknya dari Ochoku ini terlihat ya ada jahitan di mukanya tersebut. Apakah ada orang yang menyerang Hachinosu pasca kematian dari Rocks sebelumnya, atau bahkan malah kematian dari Ganzui, Kapten John, semuanya karena dia mencoba menyerang Hachinosu yang notabene sedang dikuasai oleh Ochoku, dan Ochoku yang menjadi pemenangnya. Makanya 2 orang tadi itu akhirnya mati di Hachinosu, yang untuk hal ini pun kita masih belum tahu. Karena jangan lupa ya, untuk hal ini pun masih dimana kedua orang tersebut, bahkan 3 nih dengan Guild Bastard, pasti mereka mati karena buah iblisnya nanti kita lihat di era kita saat ini. Di sini pun narator berkata lagi, kalau dari semua hal itu hanya ada satu kru yang berhasil melampaui batasan karena dia berhasil melakukan sesuatu yang sejak dulu dipercaya sebagai hal yang mustahil, yaitu berkeliling ke seluruh dunia. Ya benar, mereka dikenal sebagai kru dari sang raja bajak laut yang bernama Gold Roger. Yang berarti di sini kita mendapatkan cukup banyak skip waktu ya, dimana sebelumnya tadi 33 tahun yang lalu, dan sekarang ketika Roger mencapai Loftel itu di 25 tahun yang lalu. Yang berarti sudah lewat 8 tahun pasca dari cerita tentang monster Harald. Yang bahkan di sini pun kita diperlihatkan nih kru-kru dari Roger yang terlihat semuanya sangat happy, dimana Rayleigh dan Gaban berada di sebelah kanan kiri Roger, ya sudah seperti ibarat sayap dari raja bajak laut ini, dimana terdapat Shanks kecil yang bahagia, dan tahu-tahu sudah ada Buggy yang tiba-tiba muncul di sana. Yang menariknya dia sedang dansa ala Nika yang bisa kalian perhatikan juga. Di sini pun narator melanjutkan lagi eksekusi publik dari sang raja bajak laut yang rencananya digunakan sebagai alat jerak dan tontonan bagi seluruh dunia kalau jangan berani-berani kalian melawan pemerintah dunia. Namun ternyata justru insiden tersebut malah menjadi momen perubahan dunia dan membuat seluruhnya dalam keadaan yang sangat chaos, di mana kapal-kapal berlayar dengan jumlah tak terhingga untuk mencari harta karun yang ditinggalkan oleh Roger yang bernama One Piece. Tidak ada satupun orang yang siap dan mengantisipasi kedatangan dari sebuah era yang juga kita kenal sebagai The Great Pirate Era pasca kematian dari Roger ini. Angkatan Laut sendiri pun berkata kalau mereka sampai lengah, dan dari situ pun mereka harus merekrut lebih dari 10 orang ras raksasa ke Angkatan Laut untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Yang lagi-lagi bukankah dari sini kita mendapatkan satu perspektif berbeda terkait momen-momen serta pasca zaman dimunculkan dari kematian Roger ini, dimana The Great Pirate Era yang kasarnya Roger ciptakan pasca kematiannya tersebut memang momen yang sejujurnya sangat-sangat gila sekali. Semua hal pun terjadi dengan sangat cepat dan sangat tiba-tiba, yang bukankah wajar banget orang-orang pasti tidak akan siap nih untuk semua hal tersebut, yang bahkan kita pun mendapatkannya dari sisi Angkatan Laut dan juga sisi pemerintah dunia, yang bukankah wajar juga dalam 22 tahun tersebut dunia bergerak dengan sangat cepat. Dari banyaknya penelitian Angkatan Laut lah seperti Vegapunk, bajak laut pun semakin banyak dan akhirnya banyak mengungkap sejarah-sejarah tentang dunia One Piece yang bukankah cukup mirip dengan definisi yang terjadi di dunia kita, terutama pasca ditemukannya internet. Semua bergerak dengan semakin cepat, apalagi sekarang ada AI yang makin tinggi lagi. Di sini pun narator melanjutkan, dan dalam waktu-waktu tersebut Harald yang sebagai kaki tangan dari Angkatan Laut dan pasca menunggu, dia pun akhirnya diberikan izin untuk mengunjungi Mary Joyce. Yang di sini pun terlihat ya kalau Harald akhirnya berada di ruangan dari
dari para Gorosei yang secara resmi. Dikatakan kalau Harald mendapatkan Shallow Sea kontrak alias kontrak dari Laut Dangkal, dan War Curie pun bilang kau bisa menyebut dirimu sebagai tangan kanan dari para Gods Knight dan kau adalah God Steel. Di mana sini pula kita melihat ya tato di tangan kiri Harald yang persis sekali dengan tato Shanks yang pernah kita lihat ketika dia sedang mandi bersama dengan Gabar. Dijelaskan juga kalau terdapat 3 level dalam kontrak Gods Knight, di mana pertama adalah Shallow Sea atau Laut Dangkal. Ini yang memiliki bagian yang paling dikit. Lalu selanjutnya terdapat Deep Sea atau Laut Dalam, dan yang paling terakhir terdapat Deep Sea alias Laut Terdalam, yang katanya hanya disiapkan untuk mereka yang seluruhnya terhubung dengan sang dewa alias Strugat. Dan dilanjutkan lagi, hanya ada 13 individu di seluruh dunia yang menerima privilege tersebut. Di sini pun Harald cukup bingung apa yang kalian maksud dengan dewa. Dan Nusjuru pun menjelaskan kalau kau hanya akan tahu bagian terdalam dari dunia ini ketika kau sudah menjadi bagian dari Knife of God alias Gods Knight. Dan Harald tetap sama ke tujuan utamanya. Di sini dia berkata lagi, apa berarti Elbaf bisa menjadi bagian dari sebuah negeri? Dan satu pun menjawab dengan sangat gampang. Normalnya Harald, ketika kau sudah sampai di titik tersebut, seluruh dunia sudah akan melihatmu dengan sangat tinggi. Yang tentu saja Harald pasti akan senang, karena bukankah itu tujuannya yang kasarnya mengabdi agar negeri Elbafnya bisa diakui oleh seluruh dunia. Dimana kita akan bahas ya bagian kontrak dikit aja di bagian analisis, karena ini bisa menjadi bahasan yang menarik dan sepertinya akan cukup panjang juga untuk pembahasan sendiri. Nah, di sini Harald pun pada akhirnya berada di kuil para ksatria atau disebutnya sebagai Knight Temple dengan nama Sanggara dengan sebutan lain yaitu Domain of Gods, yang anjay ini keren banget untuk sebutan namanya. Di sini Harald bertemu dengan Garling yang saat itu sudah menjadi Knight of God, yang berarti di atas God Steel dari Harald ini, yang seharusnya sama title atau kemampuan yang dia dapatkan ketika insiden God Valley 38 tahun yang lalu. Karena untuk momen ini ketika Harald ke Mary Joyce dikatakan kalau ini terjadi di waktu yang sama dengan kematian dari Roger atau eksekusinya, berarti kurang lebih di 24 tahun yang lalu. Maka di sini pun terlihat kalau Garling dia sudah berjenggot dan ya sudah mulai menua lah untuk usianya. Dia pun berkata apa yang direncanakan oleh sang tertinggi atau The Great One, yang sudah pasti kita tahu kalau itu adalah Imo. Somorus pun terdapat di sini dan dia pun bertanya, kau benar-benar akan patuh kepada kami walaupun kau adalah seorang raja dari Elbaf? Harald mengiyakan dengan semangat. Dari sini pun kita melihat Samrock juga. Garling melanjutkan lagi, kita akan menyediakan dendenmu sejarak jauh dan kami akan menelponmu jika ada sesuatu yang dibutuhkan. Dan kau pun boleh untuk pergi keluar secara bebas dari dunia bawah ke Mary Joyce, tetapi kau dilarang untuk menjelaskan apa yang ada di Mary Joyce ini. Ya tentu saja pasti Harald mengiyakan semua hal tadi. Dan kita pun berpindah ke 20 tahun yang lalu. Di sini Harald sedang mengunjungi teman lamanya nih, yaitu King Neptune dari Fishman Island. Mereka terlihat sangat happy sekali dan tertawa terbahak-bahak. Harald pun berkata, sudah lama sekali aku tidak tertawa seperti ini. Dan Neptune pun mengiyakan kata-kata sahabatnya ini. Terlalu banyak permasalahan yang ada di otak kita. Ya jangan lupa ya kalau dua orang ini adalah raja dari masing-masing ras yang kasarnya terdiskriminasi oleh seluruh dunia. Neptune pun berkata lagi, pertama aku cukup sanksi kalau anakmu pasti semacam anak iblis ya, mengingat apa dia bisa lebih buruk darimu ketika kau muda. Harald hanya ketawa mendengar hal tersebut dan Neptune pun menambahkan lagi, sebenarnya peramal di negeri kami berkata kalau aku akan memiliki seorang anak perempuan 4 tahun dari sekarang. Kira-kira bagaimana menurutmu? Apa kau bisa menikahkan anakmu dengan anakku? Harald pun hanya tertawa sambil menolak. Neptune pun di sini melanjutkan lagi, kalau aku tidak hanya berbicara tentang mermaid biasa, melainkan dia seharusnya menjadi anak yang akan terlahir buas dan memiliki kemampuan penghancur yang luar biasa. Ya lagi-lagi buat kalian yang lupa kalau si Rahosi adalah Poseidon yang notabene ancient weapon. Dan Harald pun menjawab, jika seperti itu, bukankah terdengar pasangan yang sangat-sangat sempurna? Mari kita berpesta untuk anak sialanku di masa depan dan anak perempuan berbulumu yang arut. Yang bahkan di sini kata-kata berbulunya adalah mosa-mosa yang sangat lucu sekali. Karena jangan lupa ya kalau Neptune bukankah dia full berbulu walaupun dia seorang mermaid. Tapi bukankah percakapan yang kita dapatkan dari dua orang ini sangat menarik karena kita bisa menjelaskan beberapa teori yang ada.
Pertama kita akan bahas dulu terkait siapakah Mosa yang menghubungi Loki atau yang kasarnya teleponan dengan Loki dalam waktu cukup lama, terutama ketika pasca dia terkurung. Mengingat jangan lupa ya, Loki sudah dipenjara selama 6 tahun dan jangan lupa juga Shirahoshi dari usia kecilnya dia pun sudah dikurung di ruangan karena menghindari kiriman-kiriman dari Van der Decken, yang berarti pasti Shirahoshi dia pun kasarnya membutuhkan teman cerita, dan tentu saja jika keadaannya sama maka dengan Loki pun akan sangat serupa untuk keadaan keduanya. Dan jangan lupa juga ya, pasca dia pergi ke Fishman Island, dan itu pun setelah time skip yang kalau kalian hitung waktu perkiraan dia berlayar dari Fishman Island sampai sekarang di Pulau Elbaf, itu tidak memakan waktu yang cukup lama. Mungkin jika kita menghitung timelinenya kurang lebih hanya membutuhkan 4-5 bulan saja dari pasca time skip sampai di Elbaf sekarang. Yang baik lagi, ini adalah timeline utama dari One Piece dan bukan timeline kita. Kalau timeline kita udah belasan tahun dari pasca time skip, dimana waktu paling lama yang kita dapatkan adalah di Wano Kuni karena sampai 1 bulan dari awal persiapan perang dan bahkan nanti pasca istirahatnya. Jadi bisa dibilang beberapa bulan ini bukankah sangat cocok sekali dengan percakapan antara Loki dan Mosa di telepon kalau terdapat problem sebelumnya yang pernah Mosa katakan. Namun yang menarik adalah kita lihat juga sedang ada masalah nih pada waktu saat ini, makanya Mosa pun bilang ini kemungkinan akan menjadi telepon terakhir mereka, yang bukankah dari situ pun teori kita akhirnya bisa bercabang. Apakah Mosa adalah orang yang ada di Elbaf alias Ida yang mau menemani Loki karena memang Elbaf sedang dalam masalah karena ya jangan lupa Imu datang ke Elbaf ini. Atau lagi-lagi jangan-jangan Fishman Island saat ini sedang dilanda masalah, makanya akhirnya Shirahoshi pun atau si Mosa ini berkata kepada Loki kalau kemungkinan besar tidak akan bisa menghubungi Loki lagi. Dan terdapat satu poin menarik juga nih, kalau ternyata mereka menjodohkan Loki dan Shirahoshi, maka bukankah semakin masuk akal nih kenapa Oda menciptakan Ratu Mermaid alias Shirahoshi dalam bentukan duyung raksasa. Yang jangan lupa ya, kalau ibunya Otohime adalah duyung biasa yang kecil, tetapi Shirahoshi langsung berwujud sangat raksasa seperti itu, yang apakah memang sudah ditakdirkan untuk dijodohkan dengan ras raksasa. Dan jika emang dengan Loki yang notabene satunya princess atau ratu dan satunya juga prince atau pangeran, bukankah sangat cocok sekali? Dan apakah kalian ingat juga ya, ibunya Otohime pernah berkata nih, ketika dua sovereign atau penguasa bertemu, maka perjanjian pasti akan terjadi. Dimana dulu teorinya adalah Poseidon dan Joy Boy. Namun jika seperti itu, Poseidon adalah Shirahoshi dan Joy Boy adalah Luffy. Tapi bukankah kita tahu ya kalau Joy Boy dia bukanlah seorang penguasa atau sovereign karena dia hanyalah seorang bajak laut biasa. Dan di sini pun Luffy sudah bertemu dengan Shirahoshi yang tidak banyak berdampak apa-apa, yang apakah jangan-jangan dua penguasa tersebut, penguasa dari Fishman Island alias Mermaid dan juga penguasa dari ras raksasa alias Elbaf ini, yang menurut saya itu jauh lebih masuk akal dari kata-kata Ratu Otohime dan bukan dengan Joy Boy. Nah lanjut nih, di tahun yang sama pula kita melihat kalau Harald membantu Saul untuk membangun perpustakaan yang kita lihat yaitu Owl Library. Yang jangan lupa ya, ini 20 tahun yang lalu, 2 tahun pasca insiden Ohara, makanya sudah jelas Saul masih hidup dan dia ada di Pulau Elbaf. Harald pun di sini menyarankan kepada Saul, apa kau mau mengedukasi Elbaf dan membangun sekolah di sini. Dan lagi-lagi itulah misi perubahan Elbaf part 1 dengan membangun sekolah. Yang jangan lupa ya, waktu 20 tahun yang lalu ini adalah waktu yang sama dengan kelahiran dari Kolon atau anak dari Gaban, di mana terlihat kalau replay pun ada di sini dengan King Harald. Next kita pun berpindah lagi nih ke 15 tahun yang lalu, di mana insiden besar terjadi di Mary Joyce, yaitu terdapat budak yang kabur, yang pada akhirnya banyak budak-budak yang kabur karena ulah dari satu orang yang kita pun semua sudah tahu kalau itu ulah dari Visser Tiger. Dimana dalam pelariannya terlihat ya kalau ada seorang berpedang yang akan menghalau Tiger, dan Tiger pun berkata, "Hei, siapa kau? Apa kau adalah Gaznai?" Dan orang tersebut walau dalam siluet terlihat menggunakan pedang dengan rambut dan ukuran badan yang ya udahlah, kita bisa menebak kalau orang ini sudah pasti dia adalah Shanks yang kita kenal. Bukannya dia menghajar Tiger, tetapi orang tersebut malah membuka semua borgol Tiger dan memberitahu kalau semua gudang senjata dalam keadaan terbuka dengan
Kenalkan aku cara agar pergi ke sana. Ya tentu saja bukankah ini akan menjadi informasi yang sangat berguna untuk membuat kekeosan yang lebih besar di Mary Joyce. Karena lagi-lagi dengan banyaknya ledakan pasti akan banyak juga budak yang bisa memanfaatkan semua hal tersebut. Yang tentu saja semua info ini sudah pernah kita dapatkan tidak lain dan tidak bukan dari wanita tercantik kita, yaitu Boa Hancock dan kedua saudaranya. Di sini pun kita melihat ya, Koala yang kita tahu dia memang seorang budak pun berhasil kabur bareng Fisher Tiger. Yang bahkan momen panel kabur dari Hancock ini persis sama seperti yang pernah kita lihat juga dari cerita Hancock kepada Luffy. Yang bukankah menarik sekali ya, kita melihat satu insiden yang persis sama tetapi lagi-lagi dari perspektif yang berbeda. Yang menurut saya sejujurnya inilah satu hal yang paling saya sukai dengan One Piece, karena mungkin insidennya memang sama saja di insiden A, tetapi kita bisa melihat dari berbagai perspektif yang membuat kasarnya kita mendapatkan banyak sekali info hanya dari satu insiden yang ada saja. Yang sebenarnya hal inilah yang pada akhirnya masuk ke kehidupan saya pribadi, dimana jika terdapat suatu kasus atau terdapat apapun yang ada di sosial media, kita harus melihatnya dari berbagai perspektif, karena bisa saja mungkin media hanya membicarakan ya yang itu-itu saja, tetapi kita tidak tahu apa perspektif sebenarnya dari yang satunya yang kasar, yang mungkin bisa melengkapi apa yang terjadi dari sebuah insiden yang ada, persis seperti yang kita dapatkan dari berbagai insiden di serial One Piece ini. Di sini pun sudah skip ya pasca itu, di mana Harold ada di Mary Joyce dan berkata kalau malam yang kacau ya, dan Sommers pun berkata lagi, kita berpikir kalau seseorang dari sisi kita mungkin sengaja membuka gudang kepada mereka dan kita sedang mencari tikus tersebut. Tetapi di situ pun tiba-tiba Garling memperkenalkan satu orang lain, yaitu Shanks yang juga sangat-sangat kita kenali. Dia adalah adik dari Samrock yang terpisah ketika mereka lahir. Dia sudah melalui kesulitan di dunia bawah dan sekarang menjadi God Steel sama sepertimu Harold. Dia bisa cepat naik dan berada di level yang sama dengan kakaknya, yaitu Samrock. Dan Harold hanya berkata lagi, aku berpikir hal yang sama persis nih sama ketika melihat Samrock. Tetapi apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Di sini pun Shanks menjawab, aku tidak mengenalmu, kau makhluk rendahan. Berani-beraninya kau bicara seakan-akan kita ini orang yang setara. Aku selalu memiliki darah dari Vigarland dan catat kata-kataku, aku akan menjadi kenaik tepat sebelum dirimu. Di sini Harold hanya meminta maaf sambil kaget karena mendengar kata-kata dari Shanks ini. Di sini pun Shanks berkata kepada kakaknya, yaitu Samrock, ayolah Samrock, ceritakan padaku lebih banyak tentang Mary Joyce. Aku akan menjadi pahlawan dari seseorang yang bertanggung jawab dalam penyerangan malam tersebut. Apakah kau memiliki petunjuk? Samrock hanya menjawab, masih ada waktu untuk melakukan hal itu. Lebih baik kau saat ini sembuhkan saja dulu luka yang kau miliki ini, Shanks, yang bukankah ini sangat baik sekali dari kakaknya, yaitu Samrock. Shanks pun menjawab lagi, kau tidak tahu apa yang aku rasakan menyia-nyiakan hidupku selama 24 tahun. Pantas saja aku selalu merasa paling berbeda dibandingkan orang-orang yang ada di bawah sana. Aku membenci semua yang ada di sana. Di sini pun Harold hanya terdiam melihat Shanks yang berkata seperti itu. Yang bukankah ini sangat menarik sekali? Apakah ini menjadi acting yang luar biasa dari babang Shanks kita? Ya lagi-lagi bukankah ini duo tampan kita nih antara Shanks dan Samrock, di mana kedua orang ini bahkan terlihat ada banyak wanita yang sangat menyukai kedua karakter ini. Yang kalau kita lihat dari kata-kata Harold, apa mungkin dia pernah bertemu bajak laut Roger ya? Makanya dikatakan waktu dia melihat Samrock pun dia berkata hal yang sama. Karena bukankah kita tidak mendapatkan loh timeline di mana Harold sempat bertemu dengan Roger, karena bukankah Harold hanya bertemu bajak laut yaitu Rock saja yang kita ketahui. Dan mungkin buat yang lupa kenapa ya mata Shanks tertutup sebelah di mata kirinya, karena jangan lupa itu adalah mata dari Sharingan Kakashi ya. Enggak. Jangan lupa kalau Shanks mendapatkan luka di mata kirinya akibat perbuatan dari si sialan Teach atau Kurohige, yang berarti dia mendapatkannya di kurang lebih 15 tahun yang lalu. Apa mungkin Shanks melawan kapal Shirohige makanya sampai bertemu dengan Teach ini? Yang timeline Shanks ini sebenarnya menarik, tapi nanti akan coba kita bahas deh secara terpisah. Nah mungkin satu poin lagi nih yang bisa saya dapatkan, kalau dari kata-kata Shanks yang mau tahu tentang Mary Joyce, dia pula yang seakan-akan mau menangkap penjahat, padahal kalau kita lihat dari siluet sebelumnya sudah hampir pasti 100% kalau orang itu adalah Shanks yang membebaskan budak di sana. Dan dengan kata-kata dari Shanks
yang sangat-sangat berlebihan pula yang dia katakan dan bahkan membuat Harold cukup curiga. Harusnya sangat jelas ya kalau Seng sedang melakukan mungkin misi khusus dari dirinya untuk pergi dan mengetahui apa yang ada di puncak dunia ini alias di Mary Joyce. Jadi bisa dibilang ini Seng yang sama dengan yang kita kenal, mungkin dia cuma sedang acting saja di mana dia akan menjadi aktor yang bukankah luar biasa. Seng dari dulu bukankah dikenal karena sebutan Red atau si tikus pengkhianat yang ternyata apakah pengkhianatnya di pihak kita atau pihak dari pemerintah dunia. Yang lagi-lagi bukankah Seng sangat misterius sekali karakter yang diperkenalkan sejak serial One Piece ini dimulai. Tapi oke lah, kita lanjut dulu. Masih di tahun yang sama, 15 tahun yang lalu di desa Fisherman Elbaf, kita melihat nih kalau Ida terlihat sedang sakit keras dan mereka meminta untuk memanggil Harold dan memintanya membawakan dokter hebat karena dikatakan mereka tidak terlalu paham dengan penyakitnya dan sedang kekurangan obat juga. Ida tidak mau karena berkata suaminya itu sedang sangat sibuk dengan pekerjaannya dan dijawab lagi apa gunanya punya hubungan dengan pemerintah kalau tidak bisa dimanfaatkan seperti ini. Ida berkata kalau dia akan membaik dengan sendirinya, tetapi dikatakan lagi oleh sang dokter, justru itu fisikmu malah semakin hari semakin memburuk. Kau tahu apa yang Harold lakukan ketika dia pulang? Dia selalu mengunjungi para tetua untuk menjadikanmu istrinya dan tinggal di kastil. Ida menjawab, si bodoh itu, aku hanya ingin menjalankan bar kecil yang ada di bawah saja, di mana bertemu para pelaut dari pulau-pulau yang jauh, itu saja sudah cukup bagiku untuk membantu Harold dengan caraku sendiri. Namun tiba-tiba ada yang memanggil dari luar dan dia adalah Loki. Di sini Loki memanggilnya dengan sebutan outsider hack atau mungkin sebutan nenek tua dari orang luar yang ini sebutan yang cukup jahat sekali. Ya walau mulutnya sangat pedas sekali tetapi terlihat di sini Loki membawakan daging untuk Ida makan. Dia bilang agar bar tetap buka karena dia senang bersantai di sana. Dokter Elbaf ini pun bilang dia semakin besar tetapi sifatnya masih sama saja seperti bocah sialan. Kalau satu-satunya orang yang bisa menjinakkannya Ida. Yang bahkan Hajurin pun sama, dia pergi keluar bersama para nakama-nakamanya untuk mencari dokter dan menyembuhkanmu. Jadi kedua anakmu ini terlihat sangat menyayangimu. Di sini Ida pun hanya ketawa dan berkata, kau terlalu berlebihan. Aku baik-baik saja. Mereka bukankah sangat lucu sekali? Di sini pun terlihat ya Loki di Brewer Village yang ternyata itu adalah kampung halaman dari ibunya yaitu Astrid. Dia bertemu rakyat di sana yang sedang berkata, kalau kita tidak ingin orang luar itu yang menjadi ratu, dimana ini maksudnya pasti membicarakan Ida, ibu dari Hajrudin. Dan dia pun bertanya kepada Loki, bukankah kau juga setuju akan hal tersebut? Astrid adalah ratu yang sesungguhnya dan dia adalah orang kita. Mana mungkin kita akan membiarkan mereka mengambil status dan keberuntungan kita? Makanya akhirnya kami memberikan racun kecil ini. Jamur ini tidak akan berhenti setelah mereka masuk. Ini racun yang sangat mematikan. Di sisi lain, keadaan Ida yang semakin buruk pada akhirnya di situ pun dokter menyuruh Mato untuk menghubungi Harold. Ida hanya berkata, tidak masalah jika kita tidak satu darah. Aku menyayangi Loki sama seperti dengan Hajirudin. Yang di sini pun kita kembali ke daerah Loki lagi yang terlihat kampung tersebut sudah terbakar penuh dan si raksasa Elbaf yang barusan memegang racun dalam keadaan super babak belur karena tangannya terlihat patah. Di sini Loki hanya berkata, Ida tidak akan mati kan? Aku ingat semua apa yang ibu kandungku lakukan kepada diriku. Dia bahkan membuangku ke pepohonan di Underworld. Kau ingin keberuntungan, orang-orang seperti kalian inilah yang sangat menjijikan. Jadi Ida tidak akan mematikan karena dia adalah satu-satunya ibu yang aku punya di dunia ini. Di sini pun Loki mengingat nih kata-kata Ida kepada dirinya. Loki hanya kesepian, apakah kau mau tinggal dengan kami? Yang bukankah ini wadaw banget momen yang sangat luar biasa menurut saya dari satu karakter Loki yang bahkan panel yang Oda bikin pun sangat-sangat tragis sekali yang terlihat ya bagaimana Oda menggunakan panel siluet dengan kampung yang terbakar dan Loki yang memegang kepala dari si Elbaf tersebut. Nah di sini kita masuk ke bagian analisis yang mungkin akan menjadi cukup teori-teori dikit lah dari satu seperti ini. Dan seperti biasa buat kalian yang cuma butuh review bisa skip bagian ini. Nah kita akan mulai ya dari bagian Loki ya, dikit dulu aja kita bahasnya, dimana dari sini seharusnya terkonfirmasi ya kalau Loki memang orang yang sangat-sangat baik dan dia sangat penyayang, namun dia tidak ingin terlihat seperti itu, makanya pada akhirnya dia mengeluarkan kata-kata yang kasar. Yang lagi-lagi intuisi kapten kita
alias Luffy sepertinya tidak pernah fail karena dia benar-benar bisa melihat orang lain dari karakternya secara langsung. Yang bukankah bahkan Rayleigh pun sempat bingung dengan kemampuan Luffy yang itu. Tapi bukankah satu yang menarik adalah apakah desa yang replay katakan terbakar penuh dan bahkan perlu dipotong dahannya karena dikatakannya lagi-lagi pohon itu pasti kelemahannya api, dimana ternyata desa itu apakah mungkin adalah Brewers Village yang Loki hancurkan ini. Kampung halaman dari Loki sendiri, dan dia pula lah pada akhirnya karena rasa benci terhadap ibunya menghancurkan desa tersebut. Tapi tahu yang lebih gila dari semua hal tersebut, dimana jangan lupa semuanya adalah ras raksasa yang ada di desa tersebut, tetapi Loki meratakannya seorang diri. Yang bukankah itu wadaw banget? Tapi oke lah, next kita kembali bahas dikit terkait tier-tier yang ada dari para Godsnack yang bukan kayak ini menjadi highlight utama di satu chapter ini. Dimana di versi awal kita mendapatkan term dari tier-tiernya adalah pertama adalah shallow, deep, dan juga deep sea. Dimana menurut saya versi legal ini lebih cocok untuk kata-katanya atau termnya, dimana memang tetap sih shallow atau dangkal lalu ada lautan dalam, tetapi di versi legal ini kita mendapatkan term yang jauh lebih strong, dimana yang pertama adalah akad dangkal atau mungkin bahasa Inggrisnya Shallow Covenant. Lalu selanjutnya terdapat akad dalam atau Depth Covenant, dan terdalam sebelumnya adalah Deep Sea. Di sini adalah Abyssal Covenant, yang bukankah term Abyss ini jauh lebih cocok untuk sebutan dari tier para Godsnack. Tetapi bukankah satu yang lebih menarik dari semua hal tersebut adalah nama kontraknya yang berhubungan dengan sea atau laut, dimana dari laut dangkal sampai laut terdalam. Yang apakah kata-kata Shanks jadul nih ketika flashback dengan Buggy di awal serial One Piece yang bilang kalau buah iblis itu adalah inkarnasi dari si Devil atau iblis laut itu sendiri. Yang apakah ternyata kata-katanya adalah benar dari dulu sampai chapter sekarang. Yang apakah berarti Imu fiksi Umi alias lautan yang akhirnya terkonfirmasi dia adalah seorang iblis laut yang bukankah itu luar biasa sekali. Tapi ya oke lah, di sini kita akan coba bahas sedikit lagi terkait timeline dari babang tampan kita, yaitu Shanks ini. Yang bukankah tidak aneh Gaban bilang kalau dia adalah anak yang ditakdirkan karena ya bukankah kehidupannya sangat-sangat menarik sekali. Dimana Shanks 39 tahun yang lalu dia lahir di Pulau God Valley dari ayah Godsnack yaitu Garling, dan ibu kita masih nggak tahu nih apakah dia adalah warga lokal dari Pulau God Valley atau jangan-jangan ibunya adalah keturunan dari klan Devi. Yang bukankah jika seperti itu Shanks bisa menjadi kasarnya half blood prince, satu bagian dari anaknya Tenryubito dan satunya dari klan D, yang bukankah sangat menarik sekali. Dan kita perlu tahu, setahun setelahnya, di 30 tahun yang lalu, Shanks tidak sengaja nih terbawa oleh kru Raja Bajak Laut alias Goldie Roger yang notabene juga seorang klandi. Dari situlah dia bersama di sana sampai 25 tahun yang lalu, di mana kaptennya Roger berhasil ke Pulau Lovetail, ya walau Shanks tidak ikut ya bersama dengan Buggy seperti yang kita ketahui. Dan 24 tahun yang lalu dikatakan dia ingin membentuk bajak laut dan mengajak Buggy, namun Buggy yang sudah kecewa karena harapannya kepada Shanks yang belum mau mengikuti jejak kaptennya yaitu Roger. Yang dari situ pun kita melihat bagaimana beberapa panel Shanks pergi ke kampung halaman Usopp bertemu dengan Yasop, yang pastinya seharusnya bajak laut Shanks mulai terbentuk dari waktu itu. Sampai pada akhirnya berarti 15 tahun yang lalu Shanks entah gimana ceritanya tahu-tahu pergi ke Mary Joyce dan menjadi God Steel sama seperti Harold. Yang kemungkinan besar dia melakukan misi sendiri nih untuk mencari tahu sistem di atas seperti apa. Yang bukankah ini akan menjadi teori yang cukup menarik bagaimana Shanks yang seakan-akan tahu sistem yang ada di Mary Joyce tersebut, yang apakah mungkin dia membocorkan hal tersebut kepada orang lain. Yang pasti bisa kalian tebak orangnya siapa, yang apakah mungkin adalah ketua dari pasukan revolusioner alias Monkey di Dragon ini sendiri. Yang jangan lupa bahkan Shanks dan Dragon pun mereka memiliki kasarnya takdir yang sama ketika Dragon menyelamatkan Shanks di insiden God Valley. Yang kalau ternyata benar seperti itu, yang bagaimana pasukan revolusioner bisa kasarnya cukup mudah untuk menyusup ke bagian Mary Joyce. Kalau ternyata karena bocoran dari Shanks ini, bukankah ini menjadi satu alur atau mungkin satu teori yang saling berhubungan yang sangat-sangat luar biasa dari Oda, yang dulunya diselamatkan oleh Dragon, pada akhirnya kasarnya Shanks juga membantu Dragon untuk membuka atau menyusup pintu ke pusat dunia, yaitu pemerintah dunia yang tertinggi di Mary Joyce.
Yang wah kalau benar seperti itu sih sangat-sangat gila sekali. Dan di tahun yang sama pula, di 15 tahun yang lalu, Shanks mendapatkan luka di mata kirinya yang kita juga sudah ketahui kalau itu adalah ulah dari Kurohige atau Teach ini. Dan kita tahu nantinya 1 tahun setelahnya alias 14 tahun lalu adalah insiden kematian Harald yang mungkin tidak sengaja juga kebetulan Shanks ada di sana bersama dengan Gaban. Dan kita juga tahu nantinya 13 tahun yang lalu Shanks mencuri buah Gomu-Gomu Luffy dari kapal Wushu. Dan ya kita juga tahu pada akhirnya nanti di 12 tahun lalu yang menjadi awal mula serial One Piece ini dimulai, Shanks kehilangan sebelah lengannya di bagian tangan kiri persis sampai ke ujung dari tatonya tersebut. Yang dari situlah akhirnya cerita One Piece mulai dengan Luffy yang memakan Gomu-Gomu atau kasarnya buah iblis Nika yang dicuri oleh Shanks tersebut. Yang sudah bahasan teori lengkap terkait apakah buah iblis Nika ini yang dicuri dari kastil Elba pun pernah kita bahas di video terpisah karena sebelumnya itu menjadi satu mega teori yang kita juga masih belum tahu benar atau salahnya. Yang bukankah semua yang terjadi dari satu timeline kehidupan Shanks ini sangat-sangat menarik dan seakan-akan penuh dengan takdir tersebut. Yang dari sini pun pada akhirnya bisa cukup masuk akal ya. Kenapa Jolly Roger Shanks adalah mata kirinya yang terluka? Karena bukankah pasca Roger dieksekusi dan kalau Shanks membentuk bajak lautnya pada saat itu, Shanks saat itu masih belum memiliki luka di matanya dan baru mendapatkannya di 15 tahun yang lalu. Yang sepertinya pasca Shanks turunlah dari Mary Joyce baru membentuk bajak lautnya kembali bersama dengan top-top tier yang kita ketahui seperti Bad Backman, Yasop, dan yang lain-lainnya. Yang bukankah kisah tentang Shanks ini sangat luar biasa yang mungkin nanti akan coba kita bahas lengkapnya juga di video terpisah saja. Nah jadi itu aja untuk satu review chapter kali ini yang sepertinya definisi ini chapter yang sangat padat sekali yang akhirnya jadi rilis telat juga. Mohon maaf kalian para nakamaku. Yang walau nggak apa-apa lah ya bonus durasi dan mungkin sepertinya nanti akan ada satu bonus video tambahan yang membahas terkait 3 tier untuk kemampuan dari para Gastag ini. Ya lagi-lagi bonus lah buat kalian para nakama. Tapi ya kita nilai dulu berapa nilai untuk chapter ini. Dimana saya kira pasca kematian dari Rock, chapter-chapter mungkin akan cukup menurun tensinya, tetapi di sini kita mendapatkan banyak sekali informasi baru yang luar biasa. Jadi lagi-lagi akan kita nilai 10 juga dari skala 10 ini. Yang bukankah cukup menarik sekali flashback dari Harald karena banyak sekali hal luar biasa yang kita dapatkan dari flashback dirinya tersebut. Dan seharusnya next chapter kita sudah masuk nih ke tahun yang ditentukan alias 14 tahun yang lalu kematian dari King Harald. Jadi oke itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.